Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Angga Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Geostruktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sesar. Sesar adalah rekahan pada lapisan batuan yang mengalami pergeseran signifikan akibat gaya tektonik, sehingga satu blok batuan bergeser relatif terhadap blok lain, sehingga terjadi perpindahan atau pergeseran antara bagian-bagian yang saling berhadapan terhadap arah yang sejajar dengan bidang patahannya. Ukuran sesar dapat bervariasi dari beberapa sentimeter hingga ratusan kilometer. Orientasi sesar dinyatakan dengan jurus atau strike, yaitu arah garis berpotongan bidang sesar dengan bidang horizontal, dan kemiringan atau dip, yaitu sudut miring bidang sesar terhadap bidang horizontal. Bedanya sesar dengan lipatan. Sesar adalah patahan atau rekahan pada batuan akibat gaya tektonik yang membuat blok-blok batuan bergerak relatif satu sama lain, sehingga terjadi pergeseran sejajar dengan bidang patahan. Contohnya sesar naik, sesar normal, dan sesar geser. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga jenis sesar, di mana sesar pertama yaitu sesar turun, yang kedua sesar geser, dan yang ketiga sesar naik. Di sini saya akan menjelaskan sesar turun. Baik, sesar turun ini adalah jenis sesar di mana bagian atas batu itu bergerak relatif ke bawah. Contohnya ini adalah bagian atas batu yang relatif turun ke bawah akibat gaya tarik menarik dengan batu lainnya. Yang kedua, sesar geser, di mana sesar ini menggeser ke arah kanan maupun ke arah kiri dengan jenis sesar ini di mana pergerakan batuan terjadi secara horizontal, di mana sesar ini menggeser ke kanan maupun menggeser ke kiri. Dan yang ketiga, sesar naik, di mana sesar naik ini adalah jenis sesar di mana blok batuan bagian atas itu bergerak ke bawah. Lalu sesar naik ini diakibatkan tumbukan batuan yang sangat kuat. Misalnya batuan ini bertumbuk dengan batuan B, dia saling adu kekuatan, di mana sesar yang kuat itu akan naik ke atas. Itu bisa disebut dengan sesar naik. Lipatan adalah kelengkungan atau bengkokan pada lapisan batuan akibat tekanan tektonik tanpa memutuskan atau memindahkan batuan. Contohnya antiklin, sinklin, dan monoklin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga jenis lipatan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis lipatan, di mana jenis-jenis lipatan ini terbagi menjadi tiga, yaitu antiklin, sinklin, dan monoklin. Baik, di sini terbentuk tiga lipatan ini berawal dari bidang yang datar, di mana yang pertama itu antiklin, di mana terjadi lipatan ini adalah antara A dengan B ini saling bertumbukan. Jadi ketika A sama B saling bertumbukan, terbentuklah gundukan yang menujunya ke atas. Yang kedua, sinklin, di mana sinklin ini tidak jauh beda dengan antiklin. Dia sama juga antara lipatan antara A sama B ini saling bertumbukan. Namun sinklin ini dia menujunya ke bawah. Beda dengan antiklin. Antiklin itu ke atas dan sinklin itu ke bawah. Tidak jauh beda antara antiklin sama sinklin. Kemudian yang ketiga yaitu monoklin, berbeda dengan antiklin dan sinklin, di mana monoklin ini adalah lipatan satu arah yang seperti tangga atau gundukan. Satu sisi relatif datar dan satu sisi relatif miring yang sangat tajam. Biasanya permukaan ini bukan permukaan yang lengkung dan simetris, tapi
perubahan kemiringan lapisan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari 3 jenis lipatan ini. Sekian, terima kasih. Sesar memiliki beberapa komponen. Yang pertama, bidang sesar, bidang rekahan tempat terjadinya pergeseran yang kedudukannya dinyatakan dengan jurus dan kemiringan. Arah gerak atau deployment, yaitu di mana blok batuan bergerak satu sama lain, atau bahasa kecilnya perpindahan atau pergeseran. Seperti apakah blok bergeser ke atas, ke bawah, atau ke samping dan mendatar. Seberapa jauh blok batuan bergeser bisa dalam satuan sentimeter hingga kilometer. Dan yang ke side atau cermin sesar, permukaan licin pada bidang sesar yang menunjukkan arah geser. Selain itu, komponen-komponen sesar itu ada hanging wall dan juga footwall. Hanging wall adalah bagian tubuh batuan yang berada di atas bidang sesar. Dan juga ada footwall. Footwall ini adalah bagian batuan yang berada di bawah bidang sesar. Jadi singkatnya, hanging wall ini adalah bagian yang ditumpu atau bagian beban footwall. Sedangkan footwall ini adalah bagian yang menumpu hanging wall. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam pengukuran, yaitu separation adalah jarak terpisah oleh sesar yang diukur pada bidang sesar, biasanya sejajar dengan jurus atau kemiringan bidang. Selanjutnya adalah slip. Slip adalah pergeseran relatif sebenarnya antara blok-blok batuan pada bidang sesar dengan total pergeseran disebut net slip. Selanjutnya adalah strike angle atau strike of fault adalah menunjukkan arah horizontal bidang sesar terhadap utara. Selanjutnya adalah deep angle atau deep of fault adalah sudut kemiringan bidang sesar terhadap horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus. Selanjutnya adalah hit. Hit adalah jurus kemiringan bidang sesar terhadap vertikal. Semakin besar sudutnya, semakin miring bidang sesarnya. Yang selanjutnya adalah hip, adalah jarak pergeseran horizontal antara blok batuan dipakai bersama toe untuk mengetahui pengetahuan persamaan sebenarnya atau slip. Yang selanjutnya adalah toe. Toe adalah jarak pergeseran vertikal antara blok. Baik, saya akan menjelaskan beberapa jenis sesar. Yang pertama itu adalah sesar normal. Sesar normal ini atau biasa juga kita sebut dengan sesar turun, yaitu terjadinya pergeseran yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sesar ini terjadi ketika gaya tekan mencapai daya maksimum secara vertikal. Nah, analogisnya sederhananya yaitu bayangkan ketika dua blok batuan disusun secara berdampingan ditarik secara menjauh, maka blok tersebut akan turun ke bawah. Kemudian ada juga jenis sesar naik. Nah, sesar naik ini adalah keadaan di mana blok batuan itu berada di atas bidang sesar. Kemudian singkatnya, hanging wall itu relatif ke atas footwall. Nah, bayangkan ketika kedua balok didorong saling mendekat, maka blok tersebut akan saling menindih blok lain. Artinya karena adanya daya tekan sehingga satu sisi batuan terangkat. Sesar geser ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sesar mengiri, yang kedua ada sesar menganan, yang ketiga ada sesar campuran atau biasa kita sebut dengan obligate support. Sesar mengiri ini merupakan sesar mendatar di mana blok yang di sisi seberang yang kita lihat ini berada di arah kiri dari sudut pandang kita, dan itulah yang disebut dengan sesar mengiri. Kemudian ada sesar menganan. Sesar menganan ini adalah sesar di mana blok di sisi seberang kita bergerak ke arah kanan dari pandangan kita. Kemudian ada sesar obligate support, merupakan sesar yang bercampur. Ibaratnya ada gerakan ke kiri dan ke kanan, ada juga gerakan turun dan naik atau adanya gerakan horizontal dan vertikal dari sebuah
batuan sehingga membentuk terjadinya sesar obligate slip fault atau sesar campuran. Berikut ini saya akan menjelaskan ilustrasi sederhana dari 3 sesar ini. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya sesar mengiring, sesar menganan, dan juga sesar campuran atau obligate slip fault. Pertama, kita mulai dengan bagaimana cara kita mengetahui sesar itu mengiring atau menganan. Itu dimulai dengan sesar mengiring. Nah, sesar mengiring ini terjadi ketika blok batuan tersebut berada di sesarnya itu berada di sebelah kiri dari arah pandangan kita. Jadi, misalnya ini kita berada di sebuah jalan yang merusak, kemudian kita melihat ada teman kita di sini, kita lihat apakah teman kita ini akan mengarah ke sebelah mana. Anggap saja teman kita ini adalah sebuah blok batuan. Jika teman kita ini berjalan ke arah kiri dari arah pandangan kita, maka itulah yang disebut dengan sesar mengiring. Begitu juga dengan ketika blok batuan ini bergerak ke arah kanan dari pandangan kita, maka itu disebut dengan sesar menganan. Kemudian ada sesar campuran atau sesar slip fault. Sesar campuran atau sesar campuran ini merupakan sesar yang tidak hanya bergerak menganan dan mengiring, tetapi juga dia bisa juga naik, bisa juga turun. Nah, kita analogikan sebagai misalnya ada sebuah ubin tersebut mendapatkan sebuah tekanan dari dalam atau luar sehingga ubin tersebut mengalami retak. Nah, retakan ubin tersebut bisa dia pecah ke kanan atau dia pecah ke kiri, bisa juga ubin tersebut naik ke atas atau juga bisa juga turun ke bawah. Nah, itulah mengapa sesar campuran terbentuknya sesar campuran ini. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya sesar. Nah, sesar ini terjadi karena batuan di bumi ini menerima gaya tektonik yang melebihi dari kekuatan aslinya, sehingga terjadinya patahan dan pergeseran. Ada 3 mekanisme utama yang menyebabkan terjadinya sesar berdasarkan arah gaya. Yang pertama ada tensi, yaitu gaya tarik-menarik, yaitu ketika batuan ditarik menjauh menyebabkan salah satu sisi batuan itu turun, tapi batuan tersebut belum patah, hanya berubah ke bawah membentuk sesar turun. Kemudian ada gaya kompresi atau ada gaya tekan. Gaya kompresi ini adalah adanya tekanan yang menyebabkan salah satu sisi batuan naik. Ibaratnya gini, ketika kita menumpukan sebuah pakaian, tiba-tiba kita menekan bagian tengah lipatan baju tersebut, maka salah satu bagian kiri dan kanan ini akan ternaik ke atas, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya adanya gaya kompresi terhadap bidang sesar yang menyebabkan adanya sesar naik. Kemudian adanya gaya shear atau pergeseran, yaitu batu bergerak atau bergeser secara horizontal yang saling bergeser sejajar, sehingga membentuknya sesar geser atau sesar mendatar. Jadi, analoginya, semisalkan sebuah kartu digeser ke samping, lalu kartu tersebut bergeser sejajar dengan kartu lainnya tanpa naik atau turun, sehingga itulah menyebabkan adanya gaya geser yang menyebabkan adanya sesar geser pada batuan. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana batuan mengalami deformasi sehingga terjadinya bidang sesar. Batuan mengalami tahapan deformasi itu ketika batuan tersebut mendapatkan tekanan, tarikan, atau geseran dari lempeng bumi. Yaitu yang pertama itu ada deformasi elastis, yaitu batuan itu masih menyimpan energi dan masih bisa kembali ke bentuk semula, yaitu yang dinamakan deformasi elastis. Ibaratnya batuan tersebut sudah mengalami pergeseran tapi belum patah. Yang kedua ada deformasi plastis, yaitu batuan menekuk atau mengalir secara permanen karena tegangannya lebih besar, tapi batuan tersebut belum patah. Kita analogikan sederhananya seperti ini. Semisal ada kita ingin membuat kue, kita harus menyiapkan telur, gula, dan tepung. Kemudian kita harus mengaduk adonan tersebut sehingga terjadi adonan. Nah, adonan tersebut belum sempurna menjadi kue. Jadi kalau diibaratkan sebagai dalam bentuk batuan itu hanya menekuk atau berubah bentuk, tapi
belum sepenuhnya patah. Dan bentuknya itu permanen, tidak bisa kembali lagi seperti pemula. Kalau deformasi elastis itu masih bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian ada deformasi rapuh. Nah, deformasi rapuh ini yaitu terjadi karena adanya tegangan yang berlebihan sehingga batu tersebut tidak mampu untuk mempertahankan kekuatannya sehingga terbentuk bidang sesar, dan salah satu sisi batu tersebut bergerak relatif terhadap sisi lain sehingga terjadinya terbentuknya sesar. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sesar. Yang pertama, jenis batuan. Jenis batuan keras ini contohnya misalnya granit atau basalt karena mudah patah dan sesar mudah terbentuk cepat. Lalu jenis batuan lunak atau plastis, contohnya lempung atau serpih. Dia itu lebih menekuk terlebih dahulu, jadi sesar bisa lebih halus atau sulit terbentuk. Yang kedua, tekanan atau tegangan. Semakin besar tekanan atau tegangan dari pergerakan lempeng batuan, lalu lebih mudah retak dan terbentuklah sesar. Yang ketiga, suhu. Suhu tinggi ini adalah batuan lebih plastis dan mudah menekuk sebelum patah. Dan yang suhu rendah ini batuan tersebut lebih rapuh, mudah patah dan membentuk sesar. Yang keempat, kandungan air atau fluida, di mana air diratakan atau pori batuan dapat mengurangi gesekan antara butiran batuan supaya mempermudah patahan dan pergeseran sesar. Yang kelima, retakan atau lapisan lemah, di mana sesar biasanya mengikuti retakan atau bidang lemah yang sudah ada di batuan. Lapisan lemah juga mempermudah terbentuknya sesar di lokasi tertentu. Ringkasnya, jenis batuan keras atau lunak, tekanan suhu, air atau fluida, dan retakan atau lapisan lemah adalah faktor utama yang menentukan seberapa mudah sesar terbentuk. Jadi, semakin keras dan rapuh batuan, semakin cepat dan mudah terbentuknya sesar. Sebaliknya, batuan yang lunak atau plastis mampu menahan deformasi lebih lama sebelum akhirnya patah. Yang keenam adalah pengaruh litologi terhadap sesar. Litologi adalah ilmu yang mempelajari jenis dan atau sifat fisik batuan, termasuk komposisi, tekstur, dan kekerasannya, yang menentukan bagaimana batuan menahan atau merespon tekanan. Litologi sangat mempengaruhi terbentuknya sesar karena sifat fisik batuan menentukan bagaimana batuan merespon tekanan. Batuan keras dan rapuh mudah patah sehingga sesar terbentuk dengan cepat dan jelas. Sebaliknya, batuan lunak atau plastis seperti serpih atau lempung, batuan ini menekuk terlebih dahulu sebelum patah sehingga sesar terbentuk lebih halus. Selain itu, kepadatan batuan menentukan seberapa lama batuan dapat menahan tekanan dan jenis mineral. Dalam batuan memengaruhi apakah batuan cenderung rapuh atau lentur sebelum patah. Baiklah, selanjutnya adalah struktur dan elemen pada bidang sesar. Saat berada di lapangan, geolog biasanya tidak langsung melihat sesar dengan jelas. Karena itu yang dicari adalah tanda-tanda atau elemen yang menunjukkan adanya sesar, yaitu 1. Bidang sesar adalah bidang patahan atau retakan pada batuan yang menunjukkan terjadinya adanya pergerakan batuan. Biasanya terlihat sebagian permukaan batuan di sebelah atau memanjang. Yang kedua adalah pergeseran lapisan batuan. Lapisan batuan terlihat terputus, bergeser atau tidak sejajar. Perbedaan posisi lapisan ini terjadi adanya tanda pergerakan sesar. Yang ketiga adalah zona batuan hancur. Daerah di sekitar sesar biasanya berisi batuan yang retak, rapuh atau remuk akibat tekanan dan gesekan selama pergerakan sesar. Yang keempat adalah Klein-Kinset, permukaan batuan yang licin atau memiliki goresan. Goresan ini menunjukkan arah pergerakan sesar. Yang kelima adalah material batuan remuk.
Sering ditemukan batuan halus atau pecahan batuan seperti geolog atau breaks yang terbentuk akibat penghancur batuan di zona sesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi sesar. Nah, cara kita mengidentifikasi sesar ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama kita bisa mengidentifikasi sesar ini di lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada singkapan batuan, yaitu dikenali dengan adanya bidang patahan atau pergeseran batuan, serta zona batuan yang retak atau hancur, serta adanya permukaan licin dan bergaris, serta keberadaan material batu rumus seperti gouge dan breksi. Kemudian kita bisa mengidentifikasi adanya sesar itu pada peta geologi, yaitu yang sudah pasti dengan kita menganalisis pola penyebaran batuan tersebut pada peta. Sesar pada peta bisa kita kenali dengan adanya garis putus-putus pada peta atau garis yang bergeser, serta adanya juga ada simbol-simbol sesar yang menunjukkan jenis arah pergerakan. Kita bisa mengidentifikasi adanya sesar itu dengan menggunakan citra satelit, yaitu dengan melakukan penginderaan jarak jauh atau bisa mengamati bentuk permukaan bumi ini dari citra udara atau satelit, yaitu ditunjukkan dengan pola garis lurus yang panjang, serta adanya perubahan aliran sungai, kelurusan lembah atau pegunungan, serta perbedaan dari adanya relief permukaan. Keempat adalah kita bisa mengidentifikasi adanya sesar itu dengan menggunakan data geofisika. Nah, data geofisika ini bisa kita lakukan dengan mengukur sifat fisik batuan yang berada di bawah permukaan bumi. Yaitu, metode itu bisa seperti metode geodesik, metode seismik, magnetik, dan gravitasi yang digunakan untuk mendeteksi patahan yang tidak terlihat di permukaan bumi berdasarkan sifat batuan. Yang selanjutnya adalah dampak keberadaan sesar. Dampak keberadaan sesar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Memicu gempa bumi. Terjadi karena pergerakan batuan di sepanjang bidang sesar yang melepaskan energi secara tiba-tiba. Yang kedua adalah mengubah bentuk permukaan bumi. Sesar dapat membentuk lembah, tebing, atau menyebabkan pergeseran tanah sehingga bentuk permukaan bumi berubah. Yang ketiga, mempengaruhi aliran air. Sesar dapat mengubah aliran air sungai atau menjadi jalur air tanah karena adanya retakan pada batuan. Yang selanjutnya adalah relevasi sesar dalam dunia tambang. Keberadaan sesar sangat penting dalam kegiatan pertambangan karena dapat mempengaruhi kondisi geologi dan keselamatan kerja, di antaranya 1. Mempengaruhi kestabilan lereng tambang. Sesar dapat menjadi bidang lemah pada batuan sehingga lereng tambang lebih mudah longsor atau runtuh. Yang kedua, mempengaruhi penyebaran mineral atau bahan tambang. Sesar bisa mengubah menjadi alur terbentuknya endapan mineral, tetapi juga dapat memutus atau menggeser lapisan biji jika mempengaruhi aliran air tanah. Retakan pada sesar dapat menjadi jalur masuk air ke arena tambang sehingga dapat mempengaruhi proses penambangan. Saya akan memberitahukan sesar-sesar yang terkenal di dunia. Yang pertama ada sesar San Andreas yang berada di Amerika Serikat. Letaknya itu ada di California, yaitu merupakan sesar geser besar yang sering menyebabkan gempa bumi. Yaitu sesar ini memisahkan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Kemudian ada sesar Alpine berada di Selandia Baru, yaitu sesar ini membentang di Pulau Selatan Selandia Baru dan termasuk sesar geser aktif yang berpotensi menimbulkan gempa bumi. Kemudian ada sesar yang terdapat di Indonesia, yaitu sesar Sumatera, yaitu membentang di sepanjang Pulau Sumatera yang merupakan sesar geser aktif yang sering memicu gempa bumi di Indonesia. Kemudian ada sesar Anatolia Utara yang terdapat di Turki. Nah, salah satu sesar ini merupakan sesar yang paling aktif di dunia yang sering menyebabkan gempa besar yang berada di wilayah Turki. Kemudian ada sesar Himalaya. Sesar ini berada di Asia Selatan, terbentuk akibat
adanya tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia, dan berperan dalam pembentukan pegunungan Himalaya dan aktivitas gempa. Jadi, studi kasus pengaruh sesar terhadap batuan dan tambang di Indonesia adalah tambang emas Grasberg di Papua. Tambang Grasberg merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Daerah ini dipengaruhi oleh aktivitas sesar akibat pergerakan lempeng tektonik. Pengaruh gaya sesar terhadap batuan. Gaya sesar seperti tekanan, tarikan, dan geseran menyebabkan batuan di sekitar tambang mengalami retakan, patahan, dan penghancuran. Proses ini membentuk zona batuan yang lebih lemah dan terdeformasi. Selain itu, sesar menjadi jalur pergerakan fluida panas yang membawa mineral sehingga terbentuk endapan emas dan tembaga. Pengaruh terhadap kegiatan tambang. Zona batuan yang lemah akibat sesar dapat mempengaruhi kestabilan lereng tambang dan meningkatkan risiko longsor. Sesar juga mempengaruhi penyebaran biji mineral sehingga menentukan lokasi penambangan. Selain itu, retakan pada sesar dapat menjadi jalur masuk air yang dapat mengganggu proses penambangan. Yang selanjutnya adalah dampak keberadaan sesar. Kanan maupun ke arah kiri dengan menjadi tidak. Oh, di Bandung, Mak. Hilang transport.